warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini semangat kan, walaupun sekali, karena sayanya semangat ya. Tidak perlu didoakan suami kawin lagi, nggak perlu. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'dah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha. Cek, tidak cok, bukan cekcok. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyebut nama satu persatu tanpa mengurangi kehormatan kita kepada beliau-beliau yang ada di depan ini. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf juga saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, soalnya kalau saya sebut waktunya habis nanti. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama membicarakan hal yang sangat mulia, yaitu tadi saya diberi apa tadi temanya? Lupa. Islam yang rahmatan lil alamin dalam tantangan abad milenium. Panjang bener kayak disertasi. Ibu-ibu tahu milenium? Nah, bapak-bapak tahu milenium? Nggak tahu, ini sulit judulnya. Nah, kalau 8 tahun namanya apa Bu? Satu apa? Kalau 8 tahun bapak-bapak namanya satu apa? Satu windu. Kalau 100 tahun namanya apa? Nah, kalau 1000 tahun namanya milenium. Apa? Nah, alhamdulillah. Sudah tahu kan? Sudah tahu bapak-bapak ya? Nah, ini jadi tantangan milenium. Nah, memang kita sebagai manusia itu menurut para ulama ada 3. Satu, manusia mata. Yang kedua, manusia otak atau pikiran. Yang ketiga, manusia hati. Nah, dari 3 ini kira-kira yang banyak yang manusia apa ini? Kau tahu? Kan belum dijelaskan. Ya, itu. Manusia mata itu manusia yang menganggap bahwasanya sesuatu yang baik dan benar itu hanya berdasarkan mata. Itu namanya manusia apa? Mata. Nah, kemudian manusia pikiran itu manusia yang menganggap baik dan buruk hanya berdasarkan pikiran. Manusia hati itu yang menganggap baik dan buruk berdasarkan hati. Ibu-ibu pernah lihat bintang? Bapak-bapak pernah lihat bintang? Itu besar apa kecil? Ayo, besar apa kecil? Jawabannya berfirqah-firqah ini.
bintang secara kasat mata kecil, maka dan nyanyian bintang kecil. Tetapi kenyataannya bintang itu besar apa kecil? Besar. Maka yang masih menyatakan bintang kecil itu anak TK. Maka nyanyiannya bintang padahal besar, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah itulah kalau manusia hanya menggunakan apa? Mata. Sering salah, sering banget, bahkan mesti salah kalau hanya menggunakan apa? Mata. Jadi bintang secara kasat mata itu kecil apa besar? Kecil. Yang menyatakan besar siapa? Sains, ilmu. Setelah diselidiki dalam ilmu astronomi, bukan astrologi, diketahui, oh ternyata bintang itu besar. Nah ilmu itu menggunakan hati apa pikiran? Pikiran. Tetapi untuk membenarkan sesuatu tidak cukup hanya menggunakan apa? Pikiran. Puncaknya adalah apa? Hati. Nah itu kalau contoh tadi soal bintang, ternyata besar. Nah ada yang lebih besar lagi. Siapa? Pencipta bintang, yaitu Allah. Yang mengatakan Allah pikiran apa hati? Hati. Itulah yang namanya ulul albab. Contoh lagi, jam saya bagus apa jelek? Nah menurut apa? Nah, saya bilang, Bu, ini hasil korupsi. Ayo, baik apa buruk? Yang bilang buruk siapa? Hati atau apa? Pikiran. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak mau jadi manusia mata atau manusia pikiran atau manusia hati, milih mana? Apa? Nah kalau saya milih satu aja lah, pusing kalau tiga-tiganya. Ya, jadi saya melihat istri saya, misalnya istri saya wajahnya kurang cantik secara kasat mata. Nah tapi karena istri saya ini, loh, saya harus mengatakan ini paling cantik seluruh dunia. Yang bilang siapa? Hati. Karena itu istri saya. Saya nggak boleh menyatakan, aduh, istrinya Pak Arifin lebih cantik dari istri saya atau istri saya, nggak bisa. Nah itulah hati. Jadi jam saya ini akhirnya jelek apa buruk? Hasil korupsi loh ini. Nah yang mengatakan buruk siapa? Jamnya sama nggak ini? Sama kan? Yang tadi ya jam ini, yang sekarang juga jam ini, tetapi hati itu menyatakan itu buruk. Nah pengajian ini untuk mengumpulkan manusia mata, manusia pikiran, apa manusia hati? Manusia hati. Kalau konser dangdut, ya. Nah, apa? Mata mesti. Loh, penyanyinya cakep nggak? Tapi nggak ada pengajian, mubaliknya cakep nggak? Kalau itu, ini berarti manusia mata semua. Ada ya itu. Sekarang konser dangdut dengan orang-orang yang datang di pengajian banyak mana kira-kira? Nah, banyak yang apa? Dangdut. Nah, dengan ini saya tanya, ibu-ibu mau banyak apa mau sedikit? Bingung kan? Ayo bapak-bapak, mau banyak apa mau sedikit? Bingung kan? Loh, kali kalau kampanye maunya apa?
Banyak kan? Loh. Kalau soal agama bukan urusan banyak sedikit, tapi urusannya benar apa tidak. Kalau ini urusannya banyak sedikit dibandingkan dengan, mohon maaf Pak, saya ke depan ya, dibandingkan tadi dengan konser dangdut, ini jelek karena yang datang apa? Sedikit. Yang hebat itu kalau yang datang apa? Karena apa? Yang bicara. Nah, bukan apa? Hati. Nah, sekarang mari kita tata kepala, mata, apa hati? Kita sudah siap belum nih? Nata kepala, nata hati, apa nata mata? Kalau tadi kan, kalau saya ulang lagi, kalau konser dangdut yang ditata matanya melotot, hati tersiksa. Kenapa? Lihat orang bukan muhrimnya. Dosa nggak Bu? Ini suami ibu datang ke konser dangdut melihat penyanyinya cantik, dosa nggak Pak? Dosa, doh. Cuman yang jawab sedikit. Jadi kita tata hati kita. Nah, kita akan berbicara masalah rahmat, masalah kasih sayang. Saya tidak akan lari, bukan lari mau lari keluar ya, bukan. Nah, dari apa yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Usman aja Pak, Usman Hussein, Masya Allah ya. Coba masih ingat nggak tadi membaca surah apa? Surah Nah, ayat berapa? Ayat 10, 11 sampai apa? Nah, lihat di situ. Ada dua kalimat ujung yang diulang. Ada ujung ayat yang diulang. Nah, kalau talim bawa Quran. Tapi saya yakin semuanya bawa Quran di HP kan ada. Nah, coba lihat di ujung ada dua kalimat yang diulang. Apa coba? Apa? Ujung, bukan di depannya, ujung. Ayo, apa? Lo nggak ketemu juga. Yang diulang oleh Allah di ujung ayat adalah kalimat rahmat. Yang pertama, la'allakum turhamun, bener kan? Nah, kemudian yang 12 diulang lagi oleh Allah. Innallaha tawwabur. Sama enggak turhamun dengan rahim? Sama-sama, dari fi'il madhi rohima yarhamu rahmatan, masdarnya begitu. Ini maka saya sudah menyiapkan makalah sebetulnya ya. Ini apa perlu dibaca tapi waktunya habis ya. Ini Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Saya tidak mau panjang-panjang aja disertasi tadi ya. Nah, jadi pada makalah saya ini saya sebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran kita dapati hampir setiap halaman terdapat kata rahmat. Hampir setiap halaman. Nah, ini terbukti. Hampir setiap halaman. Di halaman yang ke 516 ada kalimat rahmatnya. Di halaman 517 ada kalimat rahmatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat rahmat. Nah, apa rahmat itu? Di sini saya sebutkan, didefinisikan oleh Mustafa Al-Marawi. Ar-rahmatu hiya maknan yaqumu bil qalbi yub'ithu sahibahu alal ihsan ila siwahu. Yang namanya rahmat adalah perasaan jiwa yang mendorong pemiliknya untuk berbuat baik kepada orang lain,
Jadi rahmat ini sumbernya mata, kepala, otak atau hati? Sumbernya rahmat adalah hati. Maka tadi saya katakan kita siapkan hati kita. Nah, perasaan hati yang mendorong pemiliknya untuk berbuat baik kepada yang lain, itulah namanya Misalnya ada jalan jelek, baik nggak? Pak, jalan jelek baik nggak? Jawab itu, nggak usah takut sama Pak Bupati, jangan. Nah, sudah balik, jangan takut. Kan tadi takutnya kepada jalan jelek, baik apa buruk? Buruk. Nah, kalau kita sayang kepada jalan kita punya rasa apa tadi? Rahmat, kan gitu. Maka bagaimana supaya jalan tadi menjadi baik? Jadi menurut saya tidak jangan nunggu bupati, jangan. Nah, ini membela bupati ya. Karena kita punya sifat rahmat, bagaimana jalan itu diperbaiki. Nah tadi, jadi ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, kemudian kita berusaha memperbaiki, berarti kita punya sifat rahmat. Kalau tadi jelek, kemudian jalan kotor. Jelek apa baik Bu, ada jalan kotor? Jelek. Nah, kalau ibu punya sifat rahmat, diapakan jalan tadi? Dibersihkan. Sampahnya dibuang kemana? Tempatnya apa? Dibuang ke sungai. Loh, ini jangan menganggap remeh loh. Tentang pembuangan sampah ini. Bukan hanya soal ekologi, ekosistem, tetapi hadis menyatakan bahwasanya iman itu ada 73 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anitori. Yang paling rendah adalah menyingkirkan kotoran dari jalan. Jadi hadis yang menyuruh kita. Jadi kalau kita melihat jalan kotor, kita cuek, berarti belum menghayati hadis ini. Apalagi kalau kita kembali ke Jakarta, gara-gara sampah akhirnya Jakarta apa? Loh, mau ini mana tadi kata namanya? Sungai Batang, mau Sungai Batang banjir. Nggak mau kan? Maka jangan buang sampah sebagai wujud kasih sayang kita. Bisa dipahami? Nah, kalau orang punya sifat rahmat, selesai dunia ini. Maka betul tadi, untuk menghadapi berbagai macam tantangan di dunia, berapa tahun tadi? 1000 tahun, sifat rahmat selesai. Coba kalau ada orang kampanye, loh, biasanya saling membaikkan apa saling menjelekkan. Biasanya ya. Ini beda kalau yang kampanye punya sifat rahmat. Loh, bapak-bapak biasanya saya nomor 1, ibu-ibu, nah yang nomor 2 lebih baik dari saya. Ada yang ngomong begitu? Lah, ya, coba kalau bisa begitu, yang nomor 2 lebih baik dari saya. Yang nomor 1 karena punya sifat rahmat, bilang gimana? Yang nomor 1 lebih baik dari saya. Nikmat nggak Pak kira-kira itu Pak? Ya kan, coba. Karena masing-masing punya sifat apa? Rahmat. Tapi kalau tidak punya rahmat, mesti tadi, bapak-bapak jangan pilih nomor 1 karena dia tidak baik. Yang baik saya. Berarti dia belum punya rahmat secara definitif loh ya. Nah itu. Nomor 2 pun begitu Pak, jangan pilih nomor 2, pilih saya saja karena saya lebih baik daripada nomor. Nah, jadi kepada siapapun kita harus berbuat baik. Maka dari itu dalam ayat tadi diulang 2 kali. Yang pertama
la'allakum turhamun, yang di sini agar Allah Maha Penyayang. Nah, sifat rahmat itu harus kepada siapa? Kepada siapa rahmat ini? Pada surah Al-Anbiya 107 Allah menyatakan, dan ini ayat insya Allah ibu-ibu sudah hafal, coba ditirukan. Wa ma arsalnaka illa, teruskan. Nah, bapak-bapak diam dulu. Ayo ibu, wa ma arsalnaka illa, terus ditirukan lanjutnya. Lanjutannya udah hafal belum? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, bapak-bapak juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi berbuat baik tadi kepada alam. Nah, mahwal alam, kan begitu. Apa alam itu? Siapa tahu? Alam itu apa, Bu? Bumi. Tidak, alam kok bumi? Hah? Alam siapa? Selain Allah, itulah alam. Jadi nih inget-inget nih ibu-ibu nih, nenek-nenek nih, nanti pulang ditanya sama cucunya. Panggilnya di sini Mbah apa Nek? Nek, alam itu apa? Misalnya gitu kan? Kemarin belum bisa jawab, sekarang kakeknya tanya, alam itu apa? Sini deh. Saya sudah tahu. Yang namanya alam itu adalah selain Allah. Nah, rahmat kita kepada semesta alam, jadi artinya kepada seluruh alam semesta, kita harus punya keinginan untuk berbuat baik. Bukan hanya kepada manusia saja. Inilah dasar ajaran Islam kepada siapa saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahmat ini, saya ambil 3 saja. Kepada pohon-pohonan, kepada binatang, yang ketiga kepada non-muslim. Yang mana dulu nih yang didulukan? Pohon dulu, binatang dulu, apa non-muslim? Ya, terserah saya ya. Nah, non-muslim, beliau berbuat baik kepada mereka. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Afan ya. Kepada Abu Jahal saja, yang musuhnya, beliau berbuat baik. Nah, ini peristiwanya di Madinah ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau berdiri. Kenapa? Karena ada iring-iringan jenazah lewat. Nah, Umar mengkritisi, wahai Rasulullah, itu jenazahnya siapa? Orang Yahudi. Tapi apa kata Rasulullah? Soal Yahudi, hubungan dia dengan Allah, karena dia manusia, dia harus saya Nah, jadi orang Islam ini harus tetap menghormati kepada manusia walaupun agamanya Nah, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang Kristen, dapat pahala nggak? Dapat. Loh. Kita berbuat baik kepada orang Hindu, dapat pahala nggak? Dapat. Karena mengamalkan rahmatan lil. Kepada orang Buddha, dapat. Dengan rahmat inilah akhirnya Islam tersebar, bukan dengan pedang. Ada kisah yang ini memang masih diistilahkan oleh para ulama soal sanadnya, tapi soal matanya bisa diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya musuh, seorang wanita, nenek tua, nenek mesti tua ya, dengan nenek muda. Ada loh, misalnya ibu-ibu ada yang nikah umur 17 tahun dengan laki-laki umur 71 tahun.
yang itu dibalik saja angkanya ya. Yang tadi 17 ini 71 kan? Nah, suaminya ini sudah punya. Nah, jadi ibu tadi apa? Maka saya katakan nenek tua. Loh. Karena ada nenek apa? Bener nggak ini? Nah, mau jadi nenek muda? Ya itu. Nah, nenek-nenek ini kisahnya begitu ya. Selalu mencaci Rasulullah. Tetapi Rasulullah menghadapinya dengan rahmat tadi, dengan berbuat baik. Dia tahu ini nenek Yahudi, agamanya Yahudi, tua miskin lagi. Maka setiap hari beliau bawa makanan untuk nenek tadi. Dan nenek tadi buta sekalian. Dia tidak tahu kalau yang datang membawa makanan tadi adalah Rasulullah. Nah, sambil makan makanannya tadi, dia menjelek-jelekkan. Apa itu Muhammad, nabi palsu, dan seterusnya. Pada lurahnya di depannya. Rasul tidak menjawab. Soalnya kalau dijawab, ini nanti jadi permusuhan. Begitu itu kalau setiap kali dikasih makanan, jelek-jelekan Rasulullah. Apa itu Muhammad, dan sudah seterusnya. Tapi Rasul diam. Sampai akhirnya Rasul meninggal. Yang menggantikan Rasul setelah beliau meninggal siapa? Namanya apa? Enggak, namanya Abu Bakar itu gelarnya apa? Nah, jadi khalifah, khilafah kan? Kalau gelarnya apa? Khalifah. Kalau kedudukannya namanya apa? Khilafah. Nah, tanya pada anaknya Abu Bakar yang menjadi istri Rasul, siapa namanya Bu? Pinter semua. Ya itu. Dia tanya Aisyah, selama saya jadi khalifah beberapa hari ini, beberapa bulan ini, apa yang saya lakukan ini? Apakah apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah, mengimami sholat dan sebagainya, sudah Abi, sudah bapakku, hanya satu yang belum bapak lakukan. Apa? Diceritakan yang tadi. Rasulullah itu setiap hari memberi makan nenek-nenek Yahudi. Loh, kamu nggak ngasih tahu? Memang yang tahu cuma saya. Nah, rumahnya kamu tahu? Tahu. Di mana? Di ujung kota Madinah. Kamu bisa memberitahu saya? Bisa. Nah, terus Abu Bakar bawa makanan bersama siapa tadi Bu? Lupa. Ini hatinya masih hidup. Jangan matanya. Siapa tadi Pak? Aisyah. Loh, bawa makanan. Nah ini Pak, kurang lebih rumahnya ya. Neneknya masih ada. Kemudian disodorkanlah makanan. Tetapi komentar nenek-nenek tua tadi begini, kok nggak kayak kemarin makanannya? Loh bagaimana? Itu Rasulullah di samping memberi makanan, menyuapkan. Coba bayangkan, menyuapi musuhnya, disuapkan. Abu Bakar pun begitu, makanan disuapkan. Tetapi komentar nenek-nenek tadi, ini kayak tidak kemarin-kemarin. Loh, Aisyah tanya, Abu Bakar tanya, imamnya kenapa yang kemarin? Kemarin itu, nah yang kata nenek tadi, kalau nyuapi saya pelan-pelan. Masih bisa dipahami? Nah, lagian makanannya lembut. Itu yang kemarin. Nenek ini nggak tahu kalau yang nyuapi sudah ganti. Terus akhirnya Abu Bakar menyampaikan, Bu atau Nek, yang kemarin-kemarin tidak seperti sekarang. Loh, ini bukan Muhammad yang pembohong itu. Masih jawab gitu. Ini Muhammad yang ngaku jadi nabi. Begitu. Bukan Nek, ini yang menyuapi penggantinya. Kaget nenek tadi. Jadi ini bukan, ini orang yang kemarin selalu saya hina,
saya lecehkan, saya rendahkan, itu ntar dulu belum selesai. Yang kemarin dia menyuapi ibu itu meninggal. Nah sekarang siapa? Sekarang penggantinya. Nah yang meninggal itu siapa? Muhammad Rasulullah, Nabi kami. Loh kamu? Saya penggantinya. Ibu tadi langsung, oh, jadi kemarin saya itu menjelek-jelekkan, mencela orang yang selalu memberi makanan kepada saya. Begitulah kurang lebihnya, Bu. Jadi orang yang saya jelek-jelekan itu yang memberi makan saya, iya. Sekarang ini penggantinya saya, Abu Bakar. Apa reaksi Ibu tadi? Kemudian kalau begitu saya mengikuti ajaran Muhammad, artinya masuk Islam. Ini dakwahnya dengan pedang apa kasih sayang? Kasih sayang. Nah inilah seharusnya yang harus kita lakukan kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang non-muslim. Coba kalau begini, Indonesia ini kira-kira, nah tenang damai apa rusuh? Tenang damai, karena dunia ini nggak mungkin Islam semua, nggak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan, tidak mungkin dunia ini Islam semuanya. Makanya tidak boleh memaksa orang masuk apa Islam. Kita dakwah. Soal dia mau menerima atau tidak, itu urusan dia. Makanya mengatakan tidak boleh memaksa dalam agama. La ikroha fiddin. Nah inilah. Jadi mari kita tingkatkan kasih sayang kita kepada sesama manusia, baik itu muslim maupun non muslim. Kalau kepada non muslim saja semacam ini, apalagi kepada sesama umat jangan hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak berarti kita jadi berpecah belah, kehilangan kasih sayang. Apa perbedaan-perbedaan yang biasa menghilangkan kasih sayang? Para ulama mencoba menelisik, oh ternyata ini yang menyebabkan kasih sayang umat Islam terganggu. Apa? Pertama, masalah asyasa. Apa Bu? Apa artinya? Nah, politik satu. Yang kedua masalah mazhab. Loh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga masalah asobiyah, kesukuan. Yang terakhir ijabu kulli dira'yin bira'yih, bangga dengan pendapat. Masalah politik ini biasanya kalau tidak kita rawat dengan baik menyebabkan permusuh-musuhan. Seperti tadi yang sampai cerita ada tangan apa? Putus. Kan sama-sama saudara. Karena apa? Masalahnya apa? Politik. Maka masalah politik jangan sampai membuat umat Islam berpecah. Maka jamaah muslimin biasa menyatakan non politik. Kita tidak bicara masalah apa? Politik. Seperti yang di sini nih. Katanya misalnya, yang PKS ada. Loh. Yang Golkar ada nggak ini kira-kira? Ada. Loh. Yang Demokrat ada. Loh. Yang PDI ada. Kalau saya kira-kira apa? Nah kan gitu. Nah kan, coba kalau bisa begini nih, tidak memperhitungkan, tidak melihat latar belakang politik, semuanya menjadi satu dalam kekuatan Islam, al-jamaah. Dengan jamaah ini rahmat akan turun. Al-jamaatu rahmah wal furqatu azab. Nih, kalau itu kepada sesama
Yang kedua tadi apa? Nah, ya coba ingat. Apa? Kepada hewan. Coba bayangkan. Ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak, anjing najis nggak? Tapi sekarang loh, dulu tidak. Nah, pada syariat Rasulullah itu anjing najis, tetapi dulu tidak. Tetapi walaupun dia itu binatang, tetap kita menyayangi mereka. Sampai ibu bapak saya yakin sudah pernah mendengar bagaimana seorang pelacur, dosanya besar nggak bu pelacur? Besar nggak? Oh besar, termasuk sabun mubikot, 7 dosa besar. Tetapi dia diampuni oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Ini universal. Walaupun mungkin peristiwanya terjadi pada Bani Israel. Bagaimana? Nah ini kalau pelacur tadi punya sifat rahmat, melihat anjing menjulurkan lidahnya, dia mikir, oh, ini jelas ini anjing sedang apa kira-kira? Kehausan. Dia mikir, kalau saya yang kehausan bagaimana juga? Mikir begitu. Maka dia ingin memberi minum anjing tadi. Kemudian dia cari air semacam itu. Ternyata tidak didapatkan. Ada air dalam sumur. Ini pelacur. Pelacur biasanya laki-laki apa perempuan? Perempuan loh. Dilihat loh. Tetapi cukup dalam. Tapi karena rahmannya tadi kepada anjing tadi, turun dia. Timbanya ada nggak? Timbanya ada nggak? Nggak ada. Terus apa timbanya? Sepatunya dilepas karena dipakai sepatu boot. Nah, kemudian dilepas, diisi air. Untuk naik sudah tentu memerlukan tangan dan kaki. Kalau tangannya pegang, nggak bisa. Maka diapakan sepatunya? Digigit. Sampai akhirnya di sumur, atas sumur. Lihat anjing diberi makan. Apa kata Rasulullah? Gara-gara memberi minum seekor anjing, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kebalikannya, kalau ini terjadi pada masa Rasulullah, seorang nenek yang dijadi contoh perempuan melulu ya. Nah, kan 3 tadi perempuan melulu ya. Ini menunjukkan apa? Kalau perempuan itu makhluk penting. Loh, jadi bukan hanya laki-laki yang penting. Jadi jangan mengatakan bapaknya, "Mak, saya lebih penting." Enggak. Kalau cuman kamu doang, nggak mungkin ada anak kita, bener nggak? Loh, kan gitu. Jadi itu, mohon maaf nih, contohnya. Nanti ada contoh yang laki-laki kalau waktunya masih ya itu. Nah, jadi tadi kebalikannya, ada seorang nenek ibadahnya rajin. Nah, tetapi dia punya kucing dikurung. Kalau ini nggak ada urusan amplop ya. Ya itu. Nah, dikurung sampai tadi mati kucingnya, tidak diberi makan. Apa yang terjadi? Nenek tadi masuk neraka. Walaupun sholatnya baik, mungkin juga baca Qur'annya baik, yang karena menyiksa seekor kucing, kemudian dia masuk ke dalam apa? Untuk contoh yang laki-laki agar tidak penasaran. Nah, ada seorang laki-laki menghunus pedangnya atau pisau besarnya, mengejar seekor unta. Dikejar. Nah, rupanya unta tadi mencari siapa? Rasulullah. Loh, coba bayangkan unta mencari apa? Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Kemudian unta tadi, nanti riwayat Al-Bukhari, mendekam di depan Rasulullah. Ngerti dekam? Bahasa Perancisnya jerum.
Ya, bahasa Jawa Pak. Nah, si pemilik, si orang laki-laki tadi dari jauh udah teriak-teriak, "Woi, unta saya, unta saya, unta saya." Begitu sampai depan Rasulullah tadi mendekam, tanya oleh Rasul, "Ini unta kamu?" "Ya." Terus mau apakan? "Mau saya sembelih Rasulullah." Tapi dia nggak mau. Mau disembelih apa? Lari. Nggak mau. Nah Rasul bertanya, "Kenapa Mas?" Kurang lebih begitu ya. "Kamu mau sembelih unta ini? Saya sudah bosan memberi makan." Jadi karena dia sudah bosan memberi makan, akhirnya dia tidak mau, dia akhirnya mau nyembelih. Diingatkan oleh Rasulullah. Bahasanya indah sekali. "Wahai akhi," kurang lebih begitu. "Apakah ketika unta ini muda, tahu peras tenaganya, tapi setelah tua kamu akan perlakukan semena-mena dengan kamu nyembelih dia? Ya memang tenaganya sudah habis, Rasulullah, buat apa saya piara?" Enggak benar. Karena apa? Kalau kamu mau menyembelih dia, jangan karena bosan memberi makan. Unta aja dibegitukan bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Setuju nggak ini kira-kira? Nah, waktu muda diperas tenaganya, waktu tua setuju ibu-ibu? Setuju nggak? Kalau nggak jawab tak bilang di sini. Setuju nggak? Nah, itu Pak, dengarin nggak setuju. Ini kepada binatang saja tidak boleh, apalagi kepada istri. Waktu muda dipuja-puja, waktu tua sia-sia. "Awas saya kawin lagi kamu." Nah, begitu. Anda bisa begitu. Nah, kepada binatang saja begitu, apalagi kepada sesama manusia. Yang terakhir, nah ya, untuk menjalin kasih sayang, nah untuk menjalin kebersamaan, ini tidak mesti harus sama. Nah, karena kalau sama lah nggak ada arti. Untung kita ini berbeda. Mau sama apa mau beda? Beda. Coba kalau sama. Nih yang mancung nih ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu disebut mancung? Karena ada yang coba mancung semua. Siapa bandingannya? Maka berterima kasihlah yang mancung kepada yang Jadi inilah perbedaan. Nih bapak-bapak tuh, ada yang tinggi, ada yang pendek. Coba kalau tinggi semuanya atau pendek semuanya, nggak ada bandingannya. Maka yang tinggi berterima kasih kepada yang karena apa? Biasanya orang tinggi pikirannya panjang, orang pendek pikirannya lebih panjang. Jadi baik semua. Nah, coba tangan saya. Ini closing ya, pernyataan. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun hadis ini sanadnya dhaif, tapi saya ambil dari matanya. Kata Rasulullah singkat sekali, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan. Udah 5 menit belum tadi? Jangan menjadi seperti kedua telinga. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah seperti apa? Jangan seperti. Nah, ini bahasanya filosofis sekali. Tangan saya sama apa tidak nih? Sama nggak Pak? Sama nggak Bu? Tangan saya ini tidak ada kanan, ada loh. Sama bilang sama, coba kalau kanan semua gimana? Atau kiri semua? Untung beda, ada kanan, ada apa? Kiri. Tetapi pernahkah
tangan kanan iri dengan tangan kiri, atau sebaliknya tangan kiri iri dengan tangan kanan? Tidak pernah. Kalau tangan kiri sakit, siapa yang ngobatin? Tangan apa? Kalau tangan kanan gatal, siapa yang ngaruh? Kiri. Saling bantu membantu. Inilah ukhuwah Islamiyah yang berdasarkan kasih sayang, tidak melihat perbedaan. Nah, tidak ada iri dengki. Coba tangan saya ini, yang satu pakai jam, pakai kan? Yang sini pakai nggak? Coba kalau ini pakai, gendeng saya pakai jam 2. Gendeng tahu nggak? Gendeng. Nah, gila. Karena yang kiri apa? Iri. Tetapi coba bapak-bapak pikir, telinga sama nggak tuh? Sama nggak ini telinga? Beda kan? Pernah nggak telinga kanan silaturahim telinga kiri? Loh, nggak pernah. Walaupun ini sama-sama telinga, tidak ada silaturahim tangan kanan, telinga kanan. Malah saling mengganggu. Nah, ada istilah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bungen tuwo, ngerti? Nah, tahu ini Bu dari Jawa mesti. Nah, apa bungen tuwo apa? Melebu kuping tengan, metu kuping kiwa, serang ngerti wong sambas. Nah, masuk telinga kanan. Nah, jangan-jangan talim ini nanti begitu nih. Ya, itu selalu mengganggu. Yang sini mendengarkan, yang sini mengeluarkan. Mau seperti telinga? Jangan. Kalau tadi jam ini ibu, bapak-bapak, yang satu pakai, yang satu tidak pakai, nggak apa-apa. Coba kalau anting-anting, ada nggak yang pakai anting satu? Ada nggak pakai giwang satu? Ada nggak? Kalau ada, gila juga. Nah, kan? Karena apa? Iri. Telinga kiri iri dengan telinga kanan. Itu tadi sebagai satu perumpamaan. Oleh karena itu mari perbedaan kita rawat seperti merawat tangan apa? Telinga? Telinga. Apa? Ini maksudnya biar narik perhatian. Telinga tangan apa telinga? Dirawat seperti tangan apa telinga? Telinga, telinga. Apa? Kanan. Jadi biarlah perbedaan, karena perbedaan itu bagian dari sunatullah wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yang dengan ini insya Allah rahmat Allah akan turun. Dan rahmat itu akan turun dengan kebersamaan, dengan hidup berjamaah. Nah, kebalikannya kalau tidak berjamaah, yang turun azab. Karena hadis menyatakan wal furqatu azab. Mau diazab oleh Allah? Tidak mau. Mau diazab oleh Allah? Tidak mau. Mau kita adalah mendapatkan supaya mendapatkan rahmat harus apa ibu-ibu? Berjamaah. Apa? Apa bapak-bapak? Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semuanya untuk menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menutup hati kita dari hal-hal yang tidak baik dan yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila terlalu panjang, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jazakallah atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.